Bapak Risto SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 2 Watu Kumpul. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang guru dalam rangka in-house training berbagi praktik baik RPM, KKA, dan 7 jurus BK. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acara pada pagi hari ini: yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat sambutan, kelima acara inti, dan terakhir penutup. Mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, mari acara hari ini kita buka bersama dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan jiwa patriotisme dalam diri kita, mari bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada Ibu Agus Yuwonowati untuk menempatkan diri. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ketiga doa yang akan dipimpin oleh Bapak Misbahul Munir. Kepada Bapak Misbahul Munir saya silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli umurana wa shalli umur walidayna wa shalli umur talamidana wa shalli umur madrasatina hadha wa shalli umur baldatina hadha baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ihdina 'alaina ya Allah fi shakaratil maut wa najatan minan nar wal naf'in bil hisab. Rabbi habli minas shalihin rabbi habli muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara keempat adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Watu Kumpul kepada Bapak Risto SPD. Saya silakan. Malam saya cukup itu jiwa yang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sebetulnya nanti mas. Saya melihat Pak Prima tadi cengar-cengir. Putri juga kurung tekan maling ngarep Pak Risto. Sate. Kalau pikiran sate saja ya ngorong. Pak Ali juga tadi ngomong sama Pak Saryono, Pak Saryono minggu depan pas coding mas. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan yang panjenengan lihat. Judulnya apa? Mas Operator 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu yang kami hormati, memang 4 hari kemarin saya diklat di Solo, Bainim dari BPGTK. Selama 4 hari tersebut ada 7 materi yang saya terima, tapi ada yang paham, ada yang tidak. Mau tua sih, jadi ini rambutnya putih, jadi beberapa materi ada yang memang saya belum menguasai. Dari sana, dari kementerian itu menghendaki adanya pengimbasan minimal itu 2 dari jurus-jurus ini. Bukan jurus yang panjenengan pikir itu rawa rontek apa ditusuk terus gak mati, itu bukan yang jurus seperti itu. Ini jurus-jurus yang akademis seperti itu. Dan kami mengharap Bapak Ibu guru yang belum dipanggil diklat nanti bisa panjenengan berkomunikasi dengan
pimpinan supaya bergantian nggih Pak Risto nggih. Soalnya kayaknya Mas Yuda ini kepengen. Iya Mas Yuda. Boten nak. Jadi nanti bergilir Bapak Ibu. Jadi untuk coding sudah Pak Enda. Kemarin saya tawarkan memang kepada Pak Enda. Mas, diklat maring Solo Patang Dina. Aku wis coding seperti itu. Terus saya tawarkan ke Pak Yuda. Mas, diklat maring Solo Patang Dina. Aku ngelatih rebana. Iya. Terus kemudian ada Japrian dari Pak Prima. Nyoba sih. Nah nanti kalau misalnya ada undangan seperti itu lagi, saya berterima kasih pada Pak Prima Maristo. Jadi kandidat berikutnya buku judulnya diklat apapun, setuju buatan Bapak Ibu? Alhamdulillahirobbil alamin. Mungkin nanti diklatnya 8 cara membakar ayam gitu. Itu ya Pak Prima. Semoga teladan minggu ngarep Pak Prima. Jurus yang pertama, kenali potensi. Di sini sebelum Bapak Ibu mengajar, sebenarnya harus ada asesmen. Apa yang dikatakan Pak Aristo betul, asesmen awal. Ki janjane murid ki duwe bakat apa sih? Duwe minat apa sih? Orang bisa nulis, ternyata duwe soft skill, pinter dandani listrik. Nyopet ya orang. Soft skill yang jelek. Ternyata pinter jahit. Jadi memang di situ ada keunikan-keunikan. Nah, dari 7 jurus nanti yang akan saya tularkan satu saja dulu, yaitu kenali potensi. Next. Operatornya hebat. Nah, ada dasarnya Bapak Ibu kenapa saya harus mendiseminasikan hal ini. Bisa diwacari. Guru wali. Pak Narso, sudah diinput semua Bapak Ibu guru di sini? Sudah. Bapak Ibu yang sudah sertifikasi sudah valid semua? Belum. Cuma Anda. Cuma Anda. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, ketika info GTK Bapak Ibu belum valid, salah satunya adalah ketika Pak Narso tidak menginput guru wali. Semua guru itu nanti akan menjadi guru wali. Dan diingat-ingat, untuk guru wali itu nanti berlaku continue. Continue apa, Mas Puji? Berkelanjutan. Nah, beres. Continue berkelanjutan. Kalau misalnya sekarang saya apa dia? Menjadi guru wali 20 siswa kelas 7, tahun ngarep otomatis orang kelas 7 maning. Bocah mau kan munggah ke kelas 8. Saya menjadi guru wali kelas 8. Naik munggah maning menjadi guru wali kelas 9. Muter terus. Seperti itu. Salah satu tugasnya yaitu panjenengan nanti bisa dibaca sendirilah di internet banyak sekali. Guru wali adalah guru mata pelajaran yang bertugas memberikan pendampingan. Ia mirip kayak guru BK sih, seperti itu. Secara akademik, karakter dan keterampilan kepada siswa sejak mereka masuk hingga lulus. Nah ini dasarnya, latar belakangnya itu yang paling baru adalah Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Nah itu ngonakeh banget Bapak Ibu. Kata-katanya cuman tak kutip semua baik, biar orang lupa. Next Mas Puji. Nah itu Bapak Ibu, tugas dan peran utama guru wali. Yang pertama pendampingan akademik. Jadi nek bocah mau orang pinter nulis, panjenengan selaku guru wali harus tahu. Kalau orang pinter nulis, ternyata pinter gambar, punya soft skill seperti itu. Orang pinter nulis, orang pinter gambar, ternyata pinter dari laptop, pinter adan, nah itu. Kelas 7, sekarang kelas 8 ya? Sekarang kelas 8.
Dulu kelas 7C Mas Rafa, 7C apa 7D lah kelalen, pas saya ngajar matematika. Iya. Iya Bu, orang percaya kan? Ternyata dia punya kepercayaan diri untuk adzan duhur. Jadi ternyata meskipun dia secara akademik kurang, ada potensi-potensi yang muncul di situ. Jadi aja diganyani manakala matematika C ditambah C sama dengan 0 misalnya. Oh, goblok teman sih, jangan seperti itu, seperti Pak Risto itu, ya, jangan seperti itu. Sarannya jangan seperti itu. Pinter teman sih gue. Ya Pak Abi kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian tugas yang kedua, pengembangan kompetensi dan keterampilan, ini kayak maulah pokoknya. Pembinaan karakter. Misal dari 20 siswa panjenengan yang menjadi guru wali yang di tangan itu bisa ngomong anjing, ngapunten. Nah itu perlu dibina juga, tidak harus ke guru BK, guru walinya juga harus mendampingi. Karena bahasa-bahasa anak generasi Z sekarang, kata-kata anjir, apalagi ya, anjay, ini kayak gue gawe jambalan Bapak Ibu. Ini geser ini anjing, jadi anak-anak burine gitu. Ada terakhiran itu ngomong kayak gue. Dan itu tidak hanya di sekolah ini Bapak Ibu, itu kayak menjadi tren. Apalagi di Jawa Barat. Di Jawa Barat paling parah itu. Setiap kita ngomong diakhiri dengan kata anjing. Gitu. Selalu seperti itu anak-anak. Hampir 90% kira-kira seperti itu. Macam anjing. Bagus apa enggak kira-kira? Enggak bagus. Budaya ini. Nah itu salah satu tugas. Next. Nah Bapak Ibu, kita tadi yang seperti di awal, kita harus mengetahui gaya belajar anak. Salah satunya adalah dengan cara mengetes atau siswa tersebut mengisi instrumen ini. Nah hari ini Bapak Ibu akan praktek. Janjane Bapak Ibu itu punya gaya belajar yang seperti apa? Karena gaya belajar itu ada 3 nih Pak Indah. Yang pertama apa Pak Indah? Visual. Yang kedua apa Bu? Audio. Yang ketiga nopo Bu ya? Kinestetik. Kinestetik. Ada 3. Nah ini akan saya share. Panjenengan siap handphonenya. Panjenengan isi instrumen yang saya share. Ada 30 soal. Pertanyaannya singkat sekali. Nah, panjenengan isi ini paling sekitar 5 menit. Nah ini disalin. Mari kita mikir. Lagi orang melu coding iki. Nah Bapak Ibu, itu ada tes gaya belajar. Silahkan panjenengan isi. Nanti hasilnya apa panjenengan? Kami beri waktu 5 menit untuk mengisi instrumen tersebut. Silahkan semuanya mengisi. Jawabannya ada A, B, dan C. Pertanyaannya juga sangat sederhana. Diisi
dan dijawab sesuai dengan pribadi panjenengan masing-masing, seperti itu. Kalau sudah, panjenengan nanti screenshot hasilnya, atau diingat-ingat saja, screenshot atau diingat-ingat. Itu paling 5 menit selesai itu. Monggo silahkan diisi, tidak usah turun-turunan, sesuai dengan keadaan Bapak Ibu saat ini. Yang sudah selesai boleh di screenshot atau dihafalkan hasilnya. Sampun Bapak Ibu. Ada yang sudah selesai? Sudah. Apa Mas Ilham? Auditory visual. Siapa lagi yang sudah?
Operator sudah. Tiga 30 soal, mungkin 5 sampai 6 menit waktu mengerjakannya. Mungkin di sini juga ada yang sudah pernah mengisi link tersebut, ada yang baru pernah mengisi link tersebut. Bu Safa sudah? Ya. Apa jawabannya Bu Safa? Visual. Jadi nanti tiap Bapak Ibu pasti berbeda-beda sesuai dengan keadaan diri masing-masing. Bu Vera sudah, Bu Vera? Jawabannya apa Bu Vera? Visual kinestetik. Visual kinestetik, oke. Harus turun kan? Di WhatsApp itu. Tidak perlu turun-turunan dengan Pak Narso, Mas Munir. Sudah semua ya Bapak Ibu? Oh belum. Nggak usah dibaca 2 kali, nggak usah dibaca sekali saja itu sudah cukup. Aku auditori. Aku temen. Aku kurang kayak singkat padat dan jelas. Singkat padat dan jelas. Aku auditori tok. Iya. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Sampun. Oh, belum. Pak Aulawi sudah? Apa jawabannya Pak Awi? Auditori kinestetik. Kombinasi ya, 2 gaya belajar gitu. Kinestetik. Aku auditori tok. Sekarang saya cek coba yang gaya belajarnya auditori, tunjuk jari Bapak Ibu. Auditori, oke. 1, 2. Telu-telu nih berarti. Kemudian yang dominan visual 1, 2, 3. Kalau visual kinestetik. Yang ketiga yang kinestetik, tunjuk jari. Enggak ada yang kinestetik ini. 1 kinestetik, dominan kinestetik. Oke. Jadi Bapak Ibu, panjenengan itu biasanya yang ketika panjenengan ngisinya sesuai dengan hati, jawabannya menurut teori itu sesuai dengan apa yang panjenengan cara gaya belajarnya. Kalau misalnya gaya belajar audio, kemudian panjenengan nanti pada saat mengajar mapel
saben dinane praktek siswane sukan Bapak Ibu. Demikian juga ketika sebaliknya mayoritas gaya belajarnya kinestetik, tapi panjenengan ceramah terus saben dina. Ora pas, makanya asesmen awal apa yang tadi dikatakan oleh Pak Aristo betul harus ada di situ. Termasuk bakat minatnya harus 8 kecerdasan majemuk itu juga harus menjadi data pendukung asesmen kepada siswa. Sebenarnya ada 4 tes lagi, cuman kita satu saja. Nanti ada kesimpulannya. Next, Mas Puji. Nah ini sebuah ilustrasi cerita. Bapak Ibu siapa yang ini guru bahasa Indonesia butuhnya maca. Bu Ratna. Dibaca dengan intonasi yang enggak kelihatan. Bu Umi kelihatan apa enggak? Bu Umi kelihatan. Monggo Bu Umi. Suatu hari di tengah hutan yang asri dan agak sinyalnya jelek, para hewan berkumpul di tempat untuk bikin sekolah. Biar anak-anak kita nggak ketinggalan kurikulum, kata Pak Gajah yang kemudian diangkat jadi kepala sekolah karena paling besar dan paling tenang. Pak Citah ditunjuk jadi bagian promosi dan administrasi. Dia semangat banget bikin iklan. Daftar 10 pertama, potongan 50%, gratis tas dan buku daun. Beberapa hewan pun mendaftar, termasuk seekor elang muda yang penuh percaya diri. Saya mau daftar karena saya jago terbang, katanya sambil pamer salto di udara. Sekolah pun dimulai. Elang pun berusaha jadi murid teladan. Ia berlari jatuh. Ia memanjat, tersangkut. Ia menyelam, nyaris tenggelam. Akhir semester, pembagian raport. Nilainya merah semua. Sang elang sedih, tapi bukan karena nilainya. Ia berkata pelan, saya bukan kecewa karena nilai, tapi karena waktu saya habis buat belajar berenang, manjat dan lari. Sampai saya lupa caranya terbang. Teman-teman pun terdiam. Pak Gajah termenung. Dan Pak Citah entah kenapa malah buka daftar ulang gelombang kedua. Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan dari ini bukan tentang Citah dan tentang gajah ya? Ada yang bisa menyimpulkan dari cerita fiktif tadi? Bu Ratna? Sesuai kemampuan. Jadi setiap orang itu nggak bisa dipaksakan ya. Elang ya orang pintar menyelam. Afan orang bisa matematika 9E. Tapi dia ternyata bisa ngoprek motor misalnya, Bu Nevi. Oki gemar membolos. Tapi dia pintar, punya kecerdasan majemuk musikal. Artinya Bapak Ibu, setiap orang itu punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Pada saat TKA nanti otomatis Bu Dini dan Bu Aris aja gak nyami sing orang pinter bahasa Indonesia kalau matematika. Itu kesimpulannya seperti itu. Nah ini kesimpulannya adalah ini Bapak Ibu, bahwa setiap orang itu nggak bakal bisa ahli dalam semua bidang, nggak bisa, nggak bakalan. Mas Puji ahli operator, tapi tidak dari pinter orang pinter. Begitu. Saya ahli tidak dari pinter, tapi orang bisa mencet komputer misalnya, dan seterusnya. Itu juga terjadi untuk siswa. Jadi pelajaran buat kita Bapak Ibu, jangan memaksakan anak untuk pinter pelajaran yang kita ajar. Nggak perlu seperti itu. Tapi kalau dimotivasi iya, dimotivasi iya. Nah tadi panjenengan sudah mengisi gaya belajar masing-masing. Harapannya Bapak Ibu, semua guru mapel apapun, menerapkan di kelas
panjenengan ini cara gaya belajar misalnya audio harus mendengarkan. Ya terapkan itu di kelas seperti itu, tapi juga harus memahami yang visual dan kinestetik. Oh kinestetik kayaknya cara mulai kayak deh. Oh visual cara mulai kayak deh, dan seterusnya. Sehingga ketiga gaya belajar tersebut ada di dalam kelas. Jangan sampai seperti yang tadi saya katakan, mayoritas satu kelas 90% gaya belajar kinestetik, panjenengan sejam ceramah terus, bosen, siswa bakalan masuk. Harus praktek. Reproduksi pria, kalau reproduksi Bu Lina ada pelajarannya apa enggak? Ada. Yang ditunjukkan apa Bu? Jenengan enggak buka celana ya? Ya bukan Pak Munir. Soalnya niki jangan Pak Biri niki kinestetik untuk praktek ya. Alat apa Mas? Alat reproduksi. Khawatirnya Bu Lina menunjukkan sesuatu yang tidak perlu ditunjukkan. Ya perlu sih ya Bu, kira-kira maksudnya ya, harus kira-kira pakai model, betul, pakai model ya. Tiga nasi umat diiris nang siapa Ibu ya, seperti itu ya. Nah ini gaya belajar itu ada pentingnya memahami gaya belajar. Kita sebagai pendidik memahami gaya belajar, membantu guru menyesuaikan metode pengajaran. Tentunya apa? Untuk kebutuhan siswa. Semua itu untuk siswa. Secara teori begitu, ya. Ada 3 gaya belajar tadi sudah disebutkan. Pak Enda menjawab dengan betul, Bu Yaya betul, Bu Resma juga betul. Ini juga semua Bapak Ibu juga harus tahu ada 3 tipe gaya belajar. Nah di kelas juga penerapan gaya belajar di kelas dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Risto, mudah-mudahan nanti untuk LCD bisa terrealisasi. Jadi kegiatan IHT dan seterusnya tadi Pak Risto, waktu kita jam 10 itu jam setengah 10 saya minta tolong ke Pak Narso. Mas Narso kayak LCD dipanasin di situ saja. Kayak motor tua berbet di situ tuh nih. Memang sekitar 30-40 menit ya Pak Narso ya. Tidak, terkadang agak merepotkan. Mudah-mudahan bulan apa Mas kira-kira turunnya? Oktober. Bulan Gie Pak. Oktober akhir. Oh iya. Dongan di situ kayak seperti itu. Next. Nah ini bisa dibaca sendiri. Kalau auditori ya berarti berbicara dan dengar. Kalau misalnya satu kelas itu kebenaran banget, gaya belajarnya auditori, panjenengan ceramah bocah seneng ngepor. Kisah Rama dan Sinta. Sinta kena Rama ki duwe bojo arane Sinta. Sinta dicolong dari siapa ya? Rahwana. Digawa mari Aleka. Terus dapakna Bu Yaya? Orang dapak-dapakna ya Bu ya? Selama berapa tahun Bu Nevi di sana? 11 tahun. Beres gue. Ngerti cerita Ramadan Cinta. Oh iya. Seperti itu. Ngerti Pak Martono Ramasinta? Diculik dari Rahwana selama beberapa tahun, lebih tepatnya saya kurang paham itu. Itu nanti pasti siswa akan senang. Oh, siswa bisa membayangkan. Oh, ternyata sing jahat ki aslinya Rama gitu, dipikir-pikir. Seperti itu, ya. Kemudian lagi bisa dibaca deh. Next, baiklah Mas Puji. Gaya belajar visual. Nah, itu dengan cara melihat. Rahwana kayak apa, Sinta kayak apa, dia mana wah orang mlebu Pak. Jajal gambarnya kayak apa.
Nah itu panjenengan tampilkan kira-kira Anoman kayak giye, Raja Alengka ya kayak giye, dan seterusnya. Nanti dia paham dia. Next, kalau kinestetik tadi praktek, rep ajaran produksi mana lah. Praktek gawe apa prima, jus, alhamdulillah. Pak Awi praktek bikin jus. Nah itu anak-anak senang itu Pak Awi. Bu siapa mau? Bu Aris praktek bikin apa Bu kemarin Bu? Kemarin sama Jus. Pak Prima praktek apa? ayam bakar. Ayam bakar, alhamdulillah. Pak Yuda praktek apa? Pak Yuda? Lari, alhamdulillah. Dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Yang paling sering, maksudnya gini, semua mapel itu pasti ada prakteknya, tidak hanya olahraga saja. Matematika ya praktek, bikin kubus. Bahasa Indonesia praktek bikin apa Bu? Bahasa Indonesia Bu? Poster, bikin banner, iklan makanan Dan makanannya sekali. dan ini gue marah gue aja mancing Pak Kristo lah masa tunggu marah sate tenang seperti itu. Semua mapel Pak. BK juga ada ya Pak Enda ya, ada, harus ada praktek konseling dan seterusnya. Nek bocah-bocah mayoritas kinestetik panjenengan cara ngajari audio blenger, apa maning visual blenger juga, harus praktek bikin laboratorium. Terus ada gambar ini ke hutan, fotosintetis, jom mari ngalas bikin kukusan boleh, fotosintesis maksudnya ini. Salah ngomong ya. Ya, seperti itu. Suket sintetis maksudnya. Dan seterusnya. Berikutnya Mas Puji. Tadi sudah. Nah, ya kesimpulan kudu diwaca ge. Bu sing pada bayi si single dibaca Bu Cynthia. Kesimpulan bahwa setiap individu memiliki preferensi dominan dalam menyerap informasi melalui penglihatan, pendengaran, atau pergerakan praktik langsung, dan memahami gaya belajar ini penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan cara menyesuaikan metode belajar dan mengoptimalkan potensi individu, sehingga proses belajar menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan menghasilkan prestasi akademik yang lebih baik. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti yang tadi Bu Resma baca. Jadi pada intinya setiap individu itu unik. Kita sebagai pendidik tidak harus atau tidak boleh memaksa. Kalau misalnya belajar matematika, satu kelas harus belajar matematika dengan nilainya harus 100, itu nggak bisa seperti itu. Harus dapat bahasa Inggris 100, itu nggak seperti itu. Karena sekali lagi saya katakan setiap individu itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Next, Mas Puji. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.